Ayahku adalah dewa perang. Bab 581. Saat Guan Qianjun menaiki tangga, dia berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mencuri barang-barang Anda, dan Anda tidak memiliki apapun untuk saya curi. Saya di sini hanya untuk mengambil barang-barang saya kembali, dan aku akan pergi setelah aku selesai." Karena itu, dia menggebrak ke atas. Namun kali ini, dia terkejut. Pintu kamar tempat dia tinggal dirobohkan sehingga meninggalkan lubang yang sangat besar. Lubang ini menatapnya dengan dingin dan kejam. Setelah Lao Guan terkejut, hatinya kembali tenggelam. Dia melangkah mendekat dan menemukan bahwa kayu lapis yang dia tempatkan di dinding telah hilang. Apa yang ada di dalam? Tentu saja, itu hilang. Porselen biru dan putih yang dia sembunyikan dengan baik menghilang. Jika Anda adalah orang biasa, Anda masih akan melihat sekeliling untuk melihat apakah benda itu tersembunyi di tempat lain. Guan Qianjun terlalu malas untuk mencarinya. Dia menarik napas dalam-dalam, berbalik dan turun. Su Yufeng dan Shen Chang sudah duduk kembali di sofa. Wajah mereka menunjukkan rasa bersalah dan kegelisahan, namun mereka berusaha sekuat tenaga untuk tampil percaya diri dan menatap Guan Qianjun yang berlari dengan dingin, dengan sedikit ejekan di ekspresi mereka. Guan Qianjun mengulurkan tangannya. "Di mana vasku? Ini sangat penting bagiku. Segera kembalikan padaku." Su Yufeng berpura-pura bodoh. "Vas? Vas apa? Apakah Anda punya vas di rumah kami?" "Saya tidak melihatnya." "Shen Chang, apakah Anda melihatnya?" Shen Chang menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Tidak, saya tidak melihat apapun." "Mengapa Anda meninggalkan barang-barang Anda di rumah kami? Anda tidak mengambilnya sebelumnya, tetapi Anda kembali untuk mengambilnya sekarang. Saya khawatir Anda ingin melakukan semacam penipuan." Su Yufeng mengangguk penuh semangat. "Iya. Anda pasti ingin menipu. Kami dua orang tua yang malang telah sangat disakiti oleh Anda, dan Anda masih berani untuk menipu, sungguh tidak tahu malu. Kamu bajingan, kamu adalah pembunuh 1000 luka, kamu menggertak dua orang tua, pria macam apa kamu yang seperti apa?" Kata-kata keji ini diucapkan satu demi satu, dan air liur beterbangan kemana-mana. Guan Qianjun merasa kesal untuk beberapa saat. Dari pembunuhan tadi, hingga penipuan sekarang. Kedua orang tua ini sangat pandai membual. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan dan menarik tangannya. Matanya dingin dan kejam, dipenuhi aura berdarah. Su Yufeng dan Shen Chang tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat tampilan ini, dan kegelisahan mereka menjadi semakin kuat. Su Yufeng masih berkata dengan kasar, "Guan Qianjun, apa maksudmu? Kamu ingin membunuh kami dan menipu kami, dan kamu masih menatap kami dengan mata seperti itu. Apakah Shen Chang dan saya melakukan kesalahan? Jangan lupa, ketika kamu pertama kali kembali, kamu bahkan tidak memiliki kandang, dan kamu tinggal bersama putrimu di rumah kami. Kami memberimu makanan, pakaian, dan makanan lunak. Sekarang kamu memukuli kami dan mengatakan bahwa kami mencuri barangmu." Shen Chang berkata dengan marah, "Kamu sangat memalukan. Keluar dari sini. Kami tidak mencuri apapun darimu." Meski mengatakan ini, dia tampak sangat tegas dan pemalu. Nada suara Guan Qianjun menjadi lebih dingin. "Sebelum saya pergi, saya meninggalkan vas. Saya tidak tahu harus membawanya kemana, jadi saya menaruhnya di dinding untuk saat ini. Saya berencana untuk mendapatkannya kembali setelah saya menetap, tetapi sekarang pintu kamar tempat saya tinggal telah dirobohkan, dindingnya telah dirobohkan, dan vasnya hilang. Ini sangat penting bagiku, segera kembalikan padaku." 4 kata terakhir seperti sambaran petir, menyebabkan kedua lelaki tua itu terhuyung-huyung di atas sofa, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Su Yufeng menarik napas dalam-dalam. "Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak tahu apa-apa." "Shen Chang, tahukah kamu?" Shen Chang segera menggelengkan kepalanya. "Kami benar-benar tidak tahu apa-apa." "Apa maksudmu? Kamu datang ke rumah kami untuk membuat masalah. Apakah kamu benar-benar mengira kami adalah kesemek yang lemah? Apakah kamu ingin mencubit kami? Kamu bahkan ingin menindas dan membunuh 2 orang tua. Kamu bukan manusia, Guan Qianjun." Saat dia berbicara, dia bertepuk tangan dan memukul dadanya. Dia mengoleskan tambalan hemostatik pada luka di dahinya, tetapi karena kegembiraannya, dia gagal menghentikan pendarahannya. Darah perlahan mengalir ke pipinya, membuat wajahnya berubah. Terlihat lebih ganas dan menakutkan. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya yang semakin dahsyat. "Kamu tidak mengambil barang-barangku, kenapa kamu merobohkan pintu kamar ini? Kenapa kamu merobohkan temboknya? Jawab aku." Dia bertanya dengan penuh otoritas.
Shen Chang berkata dengan lantang, ini rumahku. Jika aku menghancurkan seluruh rumah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak perlu melapor kepadamu, bukan begitu, Yu Feng. Su Yufeng mengangguk penuh semangat, tentu saja. Tetapi jika Anda ingin bertanya kepada saya dapat memberitahu Anda dengan baik. Rayap masuk ke pintu dan dinding, membuat sarang di dalam, dan merusak banyak barang. Saya baru saja meminta orang untuk membongkarnya dan membasmi rayapnya, tetapi saya tidak melihat ada vas di dalamnya. Baiklah, saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Silakan segera pergi, kalau tidak saya akan benar-benar memanggil polisi. Mata Guan Qianjun menjadi lebih dingin, setiap kata. Jika itu orang lain, mereka akan bertengkar hebat denganku. Mereka mengambil barang-barangku dan menolak mengakuinya. Aku sudah berurusan dengan mereka sejak lama, begitu pula lelaki tua itu. Benda itu memang sangat penting bagiku. Karena Anda adalah orang tua Shen Feixue, saya tidak akan terlalu peduli. Saya akan mengeluarkan vas itu dan memberi Anda kompensasi 10 juta. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan melemparkannya ke meja kopi. Ada lebih dari 10 juta di kartu ini, hampir 20 juta. Kalau tidak percaya, ada ATM di dekat sini. Anda bisa memeriksanya. Saya akan memberi Anda kata sandinya. Setelah Anda mengambil uangnya, kembalikan vas padaku segera. Sungguh, Guan Qianjun sudah cukup toleran. Jika tidak, dengan temperamennya yang kasar, kedua lelaki tua dan villa busuk ini akan dihancurkan olehnya. Robek berkeping-keping. Tapi vas ini sangat penting. Harta karun itu nomor 2, yang utama mungkin bisa memancing musuh yang membunuh Su Qingyi dan membalaskan dendamnya. Kedua lelaki tua itu melihat kartu di meja kopi, dan mata mereka langsung menunjukkan cahaya serakah. Orang yang tamak akan uang seperti mereka tentu akan sangat tertarik dengan lebih dari 10 juta ini. Tapi mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Seseorang berkata, apakah menurut Anda kami rakus akan uang? Itu bukan uang kami. Kami tidak akan mengambil 1 sen pun. Kami tidak menginginkan uang ini. Anda dapat mengambilnya kembali dan pergi. Tidak ada vas untuk Anda di sini. Yang lain berkata, itu benar. Kami tidak memiliki vas bunga Anda di rumah, dan kami tidak akan serakah terhadap uang Anda. Segera ambil, dan segera keluar dari sini. Jika tidak, kami benar-benar akan memanggil polisi. Kesabaran kami terbatas. Sepertinya mereka sama sekali tidak serakah akan uang. Saya benar-benar lupa berapa banyak uang yang telah saya curi dari Guan Qianjun sebelumnya, dan saya masih bersikeras bahwa dia adalah seorang pekerja lepas. Orang jahat semakin tua. Guan Qianjun segera berkata, kesabaran saya juga terbatas. Haruskah saya memberitahu Anda keberadaan vas itu? Atau apakah seseorang menemukan tempat ini dan menyerahkan vas itu? Di akhir kalimat, dia menatap kedua lelaki tua di depannya dengan mata menyala-nyala. Su Yufeng dan Shen Chang bergidik, dan ekspresi wajah mereka tampak semakin bersalah. Mereka menggelengkan kepala seperti drum yang bergelombang dan terus berkata tidak. Guan Qianjun tiba-tiba teringat sesuatu dan hanya duduk di sofa di sebelahnya, menatap mereka dengan mata dingin. Hari ini kamu pergi ke Yunhai Tiansu untuk membeli rumah. Kamu membawa setidaknya 20 juta, kan? Sejauh yang aku tahu, bahkan jika Shen Feixue dapat menghasilkan begitu banyak uang, dia tidak akan mempercayai kamu untuk memberikannya kepadamu. Katakan padaku, dari mana uang ini berasal? Bab 582. Begitu dia mengatakan ini, kedua lelaki tua itu sangat ketakutan sehingga mereka menggelengkan kepala lebih keras lagi, bersikeras bahwa inilah yang diberikan putri mereka kepada mereka. Guan Qianjun mencibir, saya dapat menelepon Shen Feixue secara langsung dan memverifikasinya di tempat. Saya yakin dia akan memberitahu saya bahwa dia tidak memberi Anda uang sebanyak itu. Saya tahu siapa dia. Aku tahu betapa waspadanya dia terhadapmu sekarang. Tapi aku tidak akan menelepon ini. Ketika Guan Qianjun baru setengah bicara, kedua lelaki tua itu menjadi pucat. Setelah mendengar kalimat terakhir, mereka menghela nafas lega. Semua ekspresi mereka tertuju pada mata Guan Qianjun. Guan Qianjun tersenyum, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Dia berdiri dan berkata perlahan, tahukah Anda mengapa saya tidak meneleponnya untuk meminta konfirmasi? Karena jika saya meneleponnya, penyebab kematian Anda akan terungkap. Feixue akan meragukanku, curiga aku akan membunuhmu. Aku tidak ingin dia curiga. Dia gadis yang kusuka. Aku akan menikahinya di masa depan dan memintanya memberiku beberapa bayi gemuk. Sebagai kakek nenek, kamu mungkin tidak bisa melihatnya. Tidak akan ada yang tahu. Orang tua istriku meninggal di tanganku.
Kalimat terakhir meledak dengan kekuatan membunuh yang tak terbatas, menakuti kedua lelaki tua itu hingga saling berpelukan. Su Yufeng berteriak ngeri, apa? Apakah kamu akan membunuh kami? Guan Qianjun, kamu harus berpikir jernih bahwa membunuh adalah kejahatan. Kamu akan dipenggal, ditembak, atau dipenjara. Kamu masih muda. Menurutmu apakah hukuman penjara seumur hidup sepadan dengan nyawa kami berdua, orang tua? Shen Chang mengangguk, ya, Anda belum genap 30 tahun, tetapi Anda ingin membunuh kami. Anda, seorang pemuda, tidak bisa begitu bersyukur. Guan Qianjun memamerkan giginya karena geli, lalu berkata dengan wajah muram, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku jika aku membunuhmu. Setelah membunuhmu, aku akan membakar villa kumuh ini. Kemudian dengan berpura-pura ada sepeda motor yang terbakar saat sedang mengisi daya, kami dapat melenyapkan Anda dan rumah ini tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jika polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka hanya akan mengetahui bahwa itu adalah kecelakaan. Itu karena kalian berdua ceroboh. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin kejam. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjaknya dengan keras ke lantai. Ledakan. Lantai yang keras langsung pecah ketika dia menginjaknya, dan sebuah lubang besar muncul. Semen dan lumpur di dalamnya berhamburan keluar. Pada saat yang sama, sofa tempat Su Yufeng dan Shen Chang duduk pecah menjadi dua bagian dengan suara yang keras. Kedua lelaki tua itu meluncur di sepanjang sofa ke tengah, membuka tangan, dan berpelukan erat. Kepala mereka juga saling berdekatan, menatap Guan Qianjun dengan wajah ngeri. Guan Qianjun mendorong ke arah mereka selangkah demi selangkah, memecahkan lantai dengan setiap langkah yang diambilnya. Mendengarkan suara papan pecah sepotong demi sepotong, belum lagi dua lelaki tua itu, bahkan sekelompok lelaki kekar pun akan merasa takut. Akhirnya, Su Yufeng tidak tahan lagi, dan dia berteriak, aku akan memberitahumu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Guan Qianjun, jangan bunuh aku. Demi kami. Membiarkanmu hidup di rumah. Petik 2. Jangan bunuh kami masih ingin menikmati masa tua kami dengan damai. Shen Chang juga berteriak, ya, jangan bunuh kami, Qianjun, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kamu baru saja mengatakan kamu ingin menikahi putri kami sebagai istrimu. Jika kamu membunuh kami, meskipun kamu bisa menyembunyikannya dengan baik, kamu tidak akan membiarkan seluruh dunia mengetahuinya, tetapi kamu pasti akan terombang-ambing siang dan malam dan dikutuk oleh hati nuranimu. Setiap kali kamu melihat Fei Xue, kamu pasti berpikir bahwa kamu membunuh orang tuanya. Dia kehilangan orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Menurutku sifatmu tidak buruk. Daripada menderita karena hati nuranimu yang bersalah, lebih baik biarkan kami pergi. Su Yufeng kemudian berkata, ya, ayo kita pergi. Akan sangat mahal untuk menyewa pengasuh setelah kamu menikah dan memiliki anak. Kami dapat menghemat banyak uang dengan merawat anak-anakmu. Shen Chang bernyanyi bersamanya, kamu dapat terus tinggal di rumah ini. Kami adalah keluarga Hehemei, hidup bahagia bersama setiap hari. Betapa indahnya, bukan? Anda tidak perlu membeli rumah di luar, dan Anda dapat menghemat banyak uang. Wajah kedua lelaki tua ini membuat Guan Qianjun tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia tidak akan membunuh Su Yufeng dan Shen Chang. Semua yang terjadi hanyalah ketakutan. Dia berkata dengan dingin, jangan terlalu mengomel, saya beri waktu 5 detik. Jika Anda tidak memberitahu saya di mana vas itu berada, dalam 5 detik, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya akan membunuh kalian semua. Mayatnya dibakar bersama vilanya. Kedua lelaki tua itu begitu ketakutan hingga mereka berteriak ketakutan. Mereka sangat merasakan aura yang ditunjukkan oleh Guan Qianjun. Orang ini benar-benar akan membunuh mereka. Mereka hanya bisa menjelaskan semuanya secara detail. 5 hari yang lalu di pagi hari, beberapa orang misterius datang ke sini dengan membawa banyak hadiah. Hadiah termahal adalah koper uang kertas senilai 2 juta. Permintaan yang dibuat oleh pria misterius yang dipimpin oleh pemimpin itu sangat sederhana. Biarkan mereka memeriksa ruangan tempat tinggal Guan Qianjun dan mengizinkan mereka membongkar beberapa barang jika perlu, tetapi mereka akan diberi kompensasi dengan uang. Jika mereka bisa mendapatkan sesuatu, mereka bisa diberikan subsidi 10 kali 2 juta. Penatua kedua melihat bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak uang, jadi dia langsung setuju. Villa kecil kumuh mereka bahkan tidak bernilai 2 juta sekarang. Mereka juga berharap orang-orang misterius ini dapat menemukan sesuatu dari kamar tempat tinggal Guan Qianjun.
Sen Chang berkata dengan gemetar, ketika mereka memutuskan untuk menghancurkan tembok itu, saya ingin naik dan membantu. Saya merasa telah membantu dan mungkin saya bisa mendapatkan uang tambahan, tetapi saya tetap diusir. Tidak lama kemudian, mereka sepertinya benar-benar menemukan sesuatu. Mereka memasukkannya ke dalam koper dan merahasiakannya dari kami. Kami benar-benar tidak tahu itu vas bunga. Su Yufeng melanjutkan, mereka memang menemukan sesuatu. Mereka dengan murah hati memberi kami kartu senilai 20 juta dan meminta kami untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Kami harus merahasiakannya, kalau tidak kami akan mati, jadi kami tidak memberitahu siapapun. Sekarang Fei Xue tidak hidup kembali, jadi kami tidak menemukan celah di kamarmu. Kalau tidak, kami benar-benar tidak tahu bagaimana cara terus menyembunyikannya. Sen Chang lebih lanjut berkata, Qian Jun, kamu benar-benar pintar. Kamu menebak banyak hal dengan benar. Memang, uang untuk membeli rumah di Yunhai Tiansu tidak diberikan kepada kami oleh Fei Xue. Itu diberikan oleh orang-orang misterius itu. Dengan lebih dari 20 juta, kami berpikir bahwa kami seharusnya bisa membeli sebuah villa kecil yang baru saja mereka bangun di Yunhai Tiansu, meskipun letaknya di pojok. Aku juga tinggal di Yunhai Tiansu, tapi sayang sekali. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu. Sekarang kami telah menceritakan semua yang terjadi. Kamu tidak boleh berpikir untuk membunuh kami lagi. Saat dia berbicara, dia hampir menangis, menatap dengan ngeri pada orang di depannya yang pernah mereka anggap remeh. Baru saja, Guan Qianjun menghancurkan sebagian besar lantai dengan satu tendangan. Saat saya berjalan, saya terus membuat jejak kaki selangkah demi selangkah. Membuat mereka takut.